Halo Sobat Muda, jumpa lagi di Prisma, sebuah tayangan yang berisi tentang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh remaja-remaja Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, penelitian yang dilakukan oleh remaja-remaja saat ini sudah banyak sekali. Dan saat ini saya sedang berada di kampus Institut Teknologi Nasional Malang. Nah, saya nanti akan mengajak Sobat Muda semua untuk melihat pembuatan beton ringan mutu tepat. Seperti apa pembuatannya? Tetap di Prisma. Nah, Sobat Muda, saat ini saya sudah berada di Teknik Sipil ITN Malang. Kali ini sudah bersama dengan Ketua Program Studi dari jurusan Teknik Sipil S1 di ITN Malang bersama Insinyur Hiryanto, MT. Iya, selamat siang Pak ya. Selamat siang. Nah, iya Pak, ini di sini program studi di sini bisa diceritakan seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mas Dimas. Program studi teknik sipil S1 ini sudah berdiri sejak tahun 69, jadi kita sudah 40 tahunan ya. Jadi kita sudah betul-betul sudah menguasai paling tidak teknologi masalah teknik sipil ini. Jadi kita kalau melihat alumni ini sudah menyebar tingkat nasional maupun internasional. Nah, sesuai dengan visi dari program studi teknik sipil adalah terwujudnya teknik sipil S1 ini yang inovatif, unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berwawasan lingkungan. Lulusannya juga harus bersaing dengan pasar global. Sesuai dengan visi tersebut, misinya salah satunya adalah pengembangan teknologi ini, lalu penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ini ada suatu lomba kuat tekan beton mutu tepat ini, yang ini sudah menginjak ke tahun ketiga. Ya, ini kita laksanakan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menginovasi dan kreasi dari rekan-rekan dosen serta peneliti-peneliti muda ya, untuk pengembangan masalah beton ini. Inilah unggulan kita selama ini. Baik. Ya. Nah, ini di sini juga sudah ada beton kan, Pak? Yeah. Ini hasil mahasiswa di sini juga, Pak. Ya, ini adalah seperti satu. apa? Mungkin saya ya, ini sudah satu. Ya. Ya, ini adalah satu. Sobat Muda, ini berat sekali. Iya, ini memang ya, oke lah. Bahan ini memang dari campuran dari pasir kerikil, halus itu, PC, lalu air. Ya, meskipun ada campuran, tapi dari agregat-agregat ini yang perlu diinovasikan, dikreativitaskan. Apa saja kreativitas yang sudah dilakukan? Kreativitasnya yang pertama kemarin sudah mutu tepat tapi ringan. Nah, yang sekarang harus berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan artinya apa? Kita ngambil bahan dari daerah setempat, digunakan lalu bisa kembali ke daerah setempat. Ini adalah yang namanya berwawasan lingkungan atau beramah lingkungan. Nah, ini yang kita kembangkan selama ini. kabar nih? Apa kabar semua? Baik kan? Mana nih? Kayaknya lagi sibuk perhitungan-perhitungan buat apa?
Kita akan membuat beton ringan dengan berbentuk silinder juga dengan bentuk kubus ukuran 15 kali 60. Nah, buat membuat sebuah beton itu kan pasti ada perhitungan-perhitungan tuh biar betonnya bisa kuat terus bisa tepat. Ini salah satunya ya? Apa aja bisa dijelasin? Perhitungan, jadi yang langkah pertama kita yang akan ambil itu penentuan parameter unsur pembentuk adukan. Jadi pembentuk adukan itu terdiri dari agregat halus, agregat kasar, dan juga semen. Itu untuk semuanya ya? Iya, untuk semuanya. Jadi 3 benda uji ini terdiri dari yang pertama agregat halus, agregat kasar, air, dan semen. Nah, untuk yang halus kategorinya tuh apa aja? Nah, jadi untuk agregat halus itu terdiri seperti pasir. Nanti juga ada tambahan seperti fly ash. Itu abu terbang. Jadi dari abu batu bara. Ya. Itu buat apa tuh abu batu bara, Mas? Nah, itu untuk campuran beton. Jadi agar lebih ringan. Nanti tidak hanya ringan aja, tapi dia juga akan kuat karena fly ash itu sangat sangat padat dan juga bisa buat meringankan beton intinya ya. Bisa meringankan beton. Terus ada lagi nggak? Mungkin yang tadi agregat kasar ya? Agregat kasar. Kasar tuh yang seperti apa, Mas? Kalau agregat kasar itu terdiri dari batu-batu kerikil. Itu antara 18 mili. Oke. Ya. Terus itu untuk pencampuran biasanya ada berapa banding berapa tuh? Oh iya, itu untuk pencampurannya 3:2:1. 3 pasir, 3 batu, 2 pasir, 1 semen. Baik. Nah, itu tadi perhitungan-perhitungannya ya, pemirsa. Buat sobat muda juga perhitungan-perhitungan untuk membuat sebuah beton. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pembuatan beton itu sendiri. Nah, sobat muda, saat ini saya sudah bersama dengan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Suparno. Selamat siang, Pak Suparno. Selamat siang. Iya, Pak, bagaimana yang sudah dilakukan oleh ITN untuk menumbuhkan kreativitas terhadap mahasiswanya, Pak? Perlu diketahui bahwa ITN Malang ini berdiri sejak tahun 1969 yang lalu. Artinya sudah 43 tahun, sehingga banyak karya-karya mahasiswa yang sudah kita peroleh. Namun kelemahan kita adalah publikasinya masih rendah gitu. Nah, sekarang ini kita sudah mulai memicu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, terutama kreativitas mahasiswa. Baik itu melalui riset-riset mereka dalam menyelesaikan studinya, maupun dalam hal berkompetisi di tingkat teknologi, bidang teknologi tentunya. Nah, sehingga harapan kita ke depan ini mahasiswa ITN tidak hanya paham dari teori saja, ilmu yang mereka sudah dapatkan di teori bisa diaplikasikan di masyarakat, dan nantinya itu juga menjadi nilai tambah yang bersangkutan. Paling tidak mereka juga mampu berkompetisi dalam hal berkompetisi untuk lulusannya. Gitu. Ya, cara untuk menumbuhkan kreativitas mahasiswa sendiri seperti apa, Pak? Soalnya biasanya kan mahasiswa mereka ada banyak ide, tapi terkadang butuh didorong lebih gitu, Pak. Ya, benar. Kami memberikan kesempatan baik itu kepada dosen dan mahasiswa, dan memberikan dana untuk kegiatan riset dan pengabdian masyarakat. Nah, dana-dana riset inilah yang akan dimanfaatkan, baik itu dosen oleh mahasiswa, untuk mereka menumbuhkan, memotivasi mereka agar mereka mau memanfaatkan dana itu dalam kegiatan inovasi yang mereka miliki, sehingga tidak hanya dijadikan referensi saja. Sejauh ini dari pihak mahasiswa bagaimana, Pak, menanggapi hal itu tadi? Saat ini bagus responnya dari mahasiswa, melihat dari beberapa kompetisi di tingkat baik regional maupun nasional, itu banyak yang juga berhasil. Oh ya, Pak, seberapa jauh ITN berperan serta di masyarakat untuk mengimplementasikan antara ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dengan permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri? Saat ini kita juga sedang mengembangkan yang namanya pengabdian masyarakat ke masyarakat, aplikasinya langsung. Sebagai contoh,
kita ini sekarang berada di laboratorium teknik sipil. Mereka sudah merancang jembatan ya, yang ada di beberapa daerah Kabupaten Malang. Yang jembatan ini dari bahan baku bambu. Gitu. Jadi khususnya bagi masyarakat pedesaan yang jauh dari material yang ada di kota misalkan, mereka bisa memanfaatkan itu. Permasalahan yang dihadapi untuk mensinergikan apa masalah yang ada di masyarakat dengan yang ada di bangku perkuliahan apa, Pak? Permasalahannya adalah teori-teori yang mereka dapatkan jika tidak diaplikasikan di masyarakat, tentunya ini hanya menjadi wacana di perpustakaan saja. Tapi kalau teori-teori itu bisa diaplikasikan dengan mengaplikasikan langsung di masyarakat, itu tentunya menjadi nilai tambah sendiri juga baik buat masyarakat maupun lembaga kita. Gitu. Nah, Sobat Muda, untuk mengetahui proses pembuatan beton itu, sekarang saya sudah bersama dengan mahasiswa di ITN Malang ini. Halo semua teman-teman. Nah, bisa dikenalin dulu, ini ada siapa saja, Mas? Nama saya Rizal Ardiana. Terus? Kalau ini Mayang, ini Puri, ini Iong. Iya, ini teman-temannya ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah jadi kan? Ya. Ini apa saja, bisa dijelasin mungkin? Ini aspal, jadi untuk penelitian tentang aspalnya itu sendiri, jadi yang dipakai di jalan. Kalau ini beton dengan campuran styrofoam. Styrofoam. Ya, jadi lebih ringan. Coba ya. Iya. Iya loh, Sobat Muda, ringan ini betonnya. Terus ada apa lagi? Nah, kalau ini silinder dalam ukuran kecil ini dengan lebar 10 cm, untuk tingginya 20 cm. Jadi nanti yang kita tekankan ini untuk kekuatan betonnya dengan campuran silika itu tadi. Oh gitu, seperti ini. Terus kalau yang ini, Mas? Kalau ini juga untuk kuat tekan, untuk mencari tekannya berapa, tapi dalam bentuk kubus, ukuran 15. Oh ya, untuk membuat beton campurannya perbandingannya berapa aja tuh? Ini untuk bikin beton ringan kita tuh bisa mencampurkan 321, yaitu 3 batu, 2 pasir dan 1 semen. Buat styrofoamnya sendiri sekitar 0,15%. Untuk cara pembuatannya kita bisa lihat di sebelah sini ya. Oh ini praktikum untuk pembuatan betonnya. Ada apa aja nih? Buat campuran pertama biasanya kita nyampurin pasir, terus itu kerikil, semen, silika, terus fly ash. Itu bisa juga diganti sama styrofoam. Jadi tergantung buat pembuatan bahan apa. Ini contohnya pengukuran semennya. Nah, ini kan sudah ditimbang. Nanti habis ditimbang diapain lagi? Salah, sebelum itu kita di mix design dulu baru ditimbang. Jadi sebelum dilakukan penimbangan, sebelumnya kita melakukan mix dulu. Bahan apa aja yang mau dicampurkan. Ya, itu ada bahan apa saja, Bang? Mungkin kayak pasir, agregat halus sama kaca sudah ditimbang, mungkin sekarang menimbang silika asnya. Silika as. Ya. Itu nanti sampai berapa nih butuhnya untuk satu? Itu untuk silika as itu 0,5 kg dari semen. Gunanya buat apa ini? Untuk silika itu campurannya gunanya kita kan akan membuat beton semen yang masuk ke dalam. Jadi dari silika itu sendiri ada yang untuk memperingan dari beton tersebut. Untuk memperingan beton ya.
Untuk kekuatannya sendiri bagaimana? Nah, kekuatan kita sudah memperoleh hasil perbandingan ya. Jadi kita untuk membandingkan untuk kekuatan kita bisa ambil dari beberapa perbandingan antara aplikasi halus, pasir, mungkin styrofoam. Ya, itu sudah mulai dicampurkan. Ya. Proses pencampuran dimulai apa dulu nih? Mungkin untuk proses pencampuran awal kita melakukan masukkan agregat kasar, Terus? agregat halus, mungkin habis itu semen, silika foam. Itu dalam bentuk kering dulu, belum dikasih air. Ya, kering. Air mungkin untuk urutan terakhir airnya. Oke, itu sampai berapa lama ngaduk-ngaduk agregat kasar halus sama semen itu tadi? Mungkin untuk pengadukan dari adonan tersebut itu bukan berapa lamanya ya. Kita kira-kira mungkin kalau semuanya sudah campur pas sesuai dengan campuran, kita sudah bisa masukkan ke dalam adonan dalam cetakan. Baik. Terus ada lagi yang lagi ditimbang juga? Ya, mungkin untuk styrofoam itu belum ditimbang ini mungkin.